Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asinul Huluk dari kelas 11 C Nasrut Tulab, SMA Nasrut Tulab, dengan bimbingan redaksi Bapak Haryono SPDI. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka KTI. Yang pertama, bagian awal. Yang kedua, bagian inti. Yang ketiga, bagian akhir. Ya, masuk ke pada pembahasan yang pertama, bagian awal. Itu ada yang namanya judul, cover, dan lain-lain. Ya, yang kedua bagian inti, yaitu bab 1, yaitu ada 3 bab. Yang pertama bab 1, yang kedua bab 2, yang ketiga bab 3. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama bab 1, yaitu LBM. Sudah tahu LBM? LBM ini adalah singkatan dari latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Saya akan menjelaskan LBM dulu, atau latar belakang masalah. Saya di sini mengambil judul pohon kelapa. Pohon kelapa. Saya akan menjelaskan latar belakang pohon kelapa, yaitu pohon kelapa adalah tumbuhan yang sangat banyak khasiatnya dan kegunaannya. Contohnya seperti daunnya dapat dibuat bungkusan ketupat, dan lidinya dapat dibuat sapu, dan buahnya dapat diminum, dan bisa juga sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit seperti cacar dan lain-lain. Dan bisa juga dibuat santan kari, dan pohonnya bisa dibuat jembatan tradisional. Ya, intinya dari pohon kelapa ini, dalam penjelasan kerangka KTI, pohon kelapa ini bisa disebut dengan pohon 1000 guna yang banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua, masuk ke penjelasan rumusan masalah. Rumusan masalah ini, kamu itu membuat 3 pertanyaan yang di dalam pertanyaan itu diawali dengan apa, bagaimana, mengapa. Saya di sini membuat pertanyaan dengan pertanyaan: apa kegunaan pohon kelapa? Bagaimana cara melestarikan pohon kelapa? Mengapa pohon kelapa itu dilestarikan? Masuk ke bab 2, pembahasan. Saya akan menjawab pertanyaan ini di bab 2, pembahasan. Yang pertama, pertanyaannya, apa kegunaan pohon kelapa? Yaitu banyak kegunaannya. Contohnya seperti daunnya bisa dibuat bungkusan ketupat, dan lidinya bisa dibuat sapu, dan buahnya bisa diminum. Yang muda kalau bisa, yang tua bisa dibuat santan, dan lain-lain. Yaitu kegunaan pohon kelapa. Yang kedua, bagaimana cara melestarikan pohon kelapa? Menanam pohon di rumah dan lingkungan sekitar. 2, tidak sembarangan menebang pohon. 3, tidak mencoret kayu pohon. 4, mengurangi konsumsi produk berbahan kayu. 5, memberi sanksi pada pelaku penebangan atau pembakaran pohon secara ilegal. Yang ketiga, mengapa di sini, mengapa pohon kelapa banyak tumbuh di pantai? Salah. Mengapa pohon kelapa itu dilestarikan? Buah kelapa yang dilapisi serabut. Oh, bukan.
Ini, oh ini. Mengapa pohon kelapa banyak tumbuh di pantai? Buah kelapa yang dilapisi serabut tebal membuatnya mengapung dan tidak rusak walaupun terbawa air laut. Biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tumbuh saat mendarat di pantai. Indonesia adalah negara kepulauan yang termasuk daerah tropis. Masuk di bab 2 ini ada 4 pembahasan, yaitu penyebaran, sejarah, dan keunikan. Dan alasan. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, penyebaran. Sejarah pohon kelapa ini, tanaman pohon kelapa diperkirakan berasal dari Amerika Serikat dan telah dibudidayakan di sekitar limbah Andes, Kolombia. Ya, yang kedua, sejarah. Sejarah pohon kelapa. Kelapa atau nyiur, dalam bahasa Melayu kuno, nyiur adalah salah satu dari 4 macam palma yang disebut sebagai prasasti. Yang ketiga, keunikan. Keunikan dari pohon kelapa ini, selain buahnya, serabut kelapa juga dapat digunakan mencuci piring. Tempurungnya dapat dibuat arang, dan daunnya yang muda dapat dijadikan hiasan pernikahan. Dan kayunya dapat untuk kayu bakar atau bahan mebel. Alasan. Yang nomor 4, alasan. Alasan, pohon punya peran penting bagi bumi, yakni mencegah erosi tanah. Dengan adanya pohon, erosi tanah akan diminimalisir, terlebih ketika tumbuh di lereng, bukit, dan medan curam lainnya, ungkap Lama Grant Tobel. Saya meranjak ke bab 3, yaitu penutup. Penutup ini ada 2 bagian, yaitu simpulan yang kedua, saran. Simpulan di sini kesimpulan dari pembahasan yang telah pelajari, yaitu pohon kelapa itu banyak manfaatnya. Karena itulah banyak orang membudidayakan pohon kelapa ini. Saran dari saya, ya mengurangi penggunaan pohon kelapa dan menebang secara liar. Karena pohon kelapa bagi kehidupan kita sehari-hari itu perlu untuk erosi kehidupan. Ya, yang beranjak ke bagian yang terakhir, yaitu daftar pustaka atau lampiran. Daftar pustaka. Ya, sekian dari pembahasan
pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.